the point in market. Siapa saja yang bisa tahu? Cerita balas dari aku masih baru. Aku dan sahabatku yang menulisnya. Tapi baru kemarin, aku menerima dari suamiku tapi riwayat obrolan dengan wanita lain. Makasih hadiahnya. Kakak, sayang kalian. Tapi ini liburku terakhir hari ini ya. Besok, Xiaolu akan menikah dengan kakak Donaputra S. Manajer Chen, tidak kusangka direktur utama grup Lingkui juga suka menonton ini. Penyiar ini adalah teman kuliahku. Kebetulan melihatnya jadi aku tonton saja. Lagi pula, grup kita akan segera mengakuisisi perusahaan NCN Lihe dan masuk ke industri hiburan. Jadi aku hanya mempersiapkan diri lebih awal. Mereka akan dikelola Cheng Yu saya akuisisi. Menjadi suami manajer Chen, sungguh sangat membahagiakan. Dia suka nonton Liwe, paham MCN. Aku yakin dia pasti berhasil besar di industri ini kelak. Lalu kapan Anda berencana memberitahukan kejutan ini kepada manajer Chen? Besok adalah hari jadi pernikahan kami. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku untuknya. Kalau begitu, Halo? 哟，这么多年过去了，我还以为你不会接我电话呢。 Ada apa? Katakan saja langsung. 明天我结婚， Datang dan jadilah pengiring pengantinku. Bah, tidak tertarik. Bukankah kamu masih ingat masalah teman sekelas itu? Kalau 还让我当大司令办那可是一天大事。你要是不怎么走着瞧？ Aku bilang aku kamu aku. Oh, bagaimana bisa aku muncul di pernikahan bahagiamu? Mungkin, biarkan saja seperti ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Baik, aku akan hadir tepat waktu. Akhirnya kamu pulang juga dari perjalanan dinas. Kenapa kamu datang? Ngapain datang lagi? Karena kangen kamu banget. Istriku kan cantik dan baik padaku kok. Aku, sehari tidak melihatmu saja sudah sangat cemas. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat besok? Tentu saja ingat. Besok adalah hari jadi pernikahan kita yang ketiga. Aku, bahkan secara khusus menyiapkan untukmu. Benarkah? Kalau begitu aku tunggu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau kamu sengaja datang untukku? Besok, jawabannya akan terungkap. Kalian tunggu saja di sini. Tunggu telepon dariku kapan saja. Kenshi, besok aku menikah. Datang jadi pendampingku. Kamu masih ingat soal sekolah? Jadi tak berani datang? Ya, kan? Besok adalah hari jadi pernikahan kita yang ketiga. Dan aku,
secara khusus telah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kalau tidak datang, bagaimana bisa pergi? Baik, aku akan... Kau membuatku kaget. Aku, bukankah sudah datang? Kinsi, kamu akhirnya datang juga. Baru beberapa tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi lebih miskin daripada waktu kuliah? Lihat apa yang kamu pakai, bahkan tidak ada mereknya. Aduh Xiaolu, siapa yang bisa menandingimu? Pakaian yang biasa kamu pakai saja sudah busana kelas atas. Merek tak penting, nyaman utama. Miskin ya miskin saja, kenapa harus mencari-cari alasan? Kinsi, aku masih ingat waktu kuliah, kita adalah sahabat baik. Sayang kamu cuma belajar, menyebut aku jadi influencer itu bukan kerja bener. Sekarang, apa gunanya belajar bagus? Tetap miskin melarat. Aku streamer, penghasilan ratusan juta setahun, dan dapat donatur nomor 1, kaya raya banget loh. Saat pertama kali kenal, dia memberiku donasi ratusan ribu setiap hari. Sekarang dia bahkan mau menikahiku, membuatku langsung masuk ke dalam keluarga kaya. Astaga Xiaolu, sekarang kamu kaya. Nah, jangan lupakan kami teman sekelas ya. Xiaolu, kita ini teman sekelas lama. Tenang saja, kita semua akan teman sekelas. Aku akan memprioritaskan kalian. Uangku, sedikit atau banyak, hasil kerja tanganku sendiri. Kamu cari jalan pintas. Hati-hati, bisa kena penipu. Penipu apa? Suamiku adalah prestir dari grup bernilai ratusan juta. Itu adalah prestir grup Songmi. Poster dulu sudah datang. Ya, aku lihat daftar dindong. Yang di poster itu adalah suamiku. Astaga, Xiaolu, suamimu tampan sekali. Lihat dia berdiri di sampingmu. Benar-benar pasangan yang serasi. Aku yakin dia suamimu. Kinsi, apa kamu sudah gila? Ini foto pernikahan, dan hari ini adalah pernikahan mereka. Bukan suami Xiaolu. Mungkinkah itu suamimu? Lihat apa? Serius amat. Ah, tidak apa. Aku bermimpi buka perusahaan MCN. Senggangnya aku nonton live. Kumpulkan pengalaman biar makin paham. Sudah larut, tidur lebih awal. Hai, Mem. Ayang Wei, sedang mengobrol dengan siapa sampai sebahagia ini? Ah, tidak apa. Cuma cerita ke kakakku. Apa ini? Pak Chen, akhir-akhir ini Anda akrab dengan influencer online. Perlu kami cek? Chang Yu sibuk, banyak jamuan. Aku tetap percaya. Tak perlu cek. Ternyata sudah dimulai sejak saat itu.
Penipu itu. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Kamu gila. Kenapa kamu merobek posterku? Sinsi. Mas Kirik Xiaoro. Jangan rusuh di nikahnya. Betul. Jangan-jangan kamu pikir dengan merobek poster ini, kamu bisa merusak rencana kami. Aku paham perasaanmu, wanita wajar cemburu. Tak semua bisa seberuntung aku bertemu pria kayak tampan. Tapi aku ingat, kamu menikah. Kenapa tak pernah bawa suamimu? Biar kami kenal. Aku telepon dia dulu. Mari kita bertemu bersama. Ada klien penting. Malam weekend ini aku tak datang. Riana, apa yang begitu penting? Sampai hari jadi pernikahan kita pun harus dikesampingkan. Sayang, kamu tidak tahu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Biarkan aku memakaikannya untukmu. Sudah kusimpan di rumah. Kamu pasti akan suka. Kejutan. Ternyata, ini kejutan besar yang kamu katakan padaku. Hari ini hari jadi pernikahanmu. Dia bahkan tidak datang. Di mana pangeran berkudamu? Kenapa dia belum datang? Bagiku, menemuinya kok sama saja. Apa maksudmu? Apa maksudku? Lihat tampang noratnya. Kamu pasti sudah tidak sabar ingin bertemu suamimu yang kaya dan tampan, kan? Iya, Xiaoro. Sudah dimulai. Pengantin pria belum datang? Kenapa terburu-buru? Aku akan menelponnya sekarang. Lihat. Sayang, kenapa kamu belum datang? Sudah sampai mana? Pernikahannya sudah mau dimulai. Sayang, aku lebih tidak sabar darimu. Aku juga tidak sabar untuk membawamu pulang sebagai istriku. Tapi di sini agak macet. Mungkin aku akan sedikit terlambat. Tapi jangan khawatir. Hadiah pernikahan yang kusiapkan untukmu sudah sampai. Cepat terima. Nona, hadiah Pak Chen untuk Anda. Kunci mobil terbaru. Mobilnya parkir di basemen. Ya Tuhan, Mas Serati, mobil ini saja harganya jutaan. Suamimu benar-benar sangat loyal padamu. Kamu memang selalu memanjakanku. Tidak kusangka aku hanya asal bicara. Dan mobilnya benar-benar dibelikan untukku. Hei Xiaoro, kapan-kapan bolehkah aku mencoba mobil mewahmu? Biarkan aku merasakan kehidupan orang kaya? Tentu saja. Ini bukan mobilku. Sinsi, pura-pura lagi. Orang sepertimu, 7 turunan pun tidak akan mampu membeli mobil. Bahkan banyak pun tidak. Lagi pula, zaman sekarang semakin miskin semakin sombong. Sekarang bilang mobil ini milikmu. Nanti jangan-jangan kamu bilang suami Xiaoro juga milikmu. Cheng Yu bilang, minggu lalu pakai mobilku menjemputnya. Mobil masuk bengkel. Sampai sekarang belum selesai. Dan juga ini, Nona tuh. Ini rumah pernikahan yang disiapkan Tuan Chen untuk Anda. Ya Tuhan, ini Villa Raja Naga di Mini Mansion. 1 unit saja harganya pasti ratusan juta. Mini Mansion, Raja Naga. Bukankah ini yang baru kubeli bulan lalu? Karena sekarang terdaftar atas nama Cheng Yu. Jadi Cheng Yu adalah Tuan Chen yang kamu maksud. Lalu rumah ini. Semua ini tidak seberapa.
Cincin yang diberikan suamiku ini yang tak ternilai harganya. Lihat, 6 karat penuh. Ini adalah cincin pernikahan aku dan Cheng Yu. Sempat hilang beberapa waktu lalu. Ternyata kamu yang mengambilnya. Dan dia memberikannya pada wanita lain. Apa? Sinsi, bicaralah. Ini cincin pernikahanku. Berikan padaku. Sinsi, kamu berulang kali merusak pernikahanku. Sekarang kamu datang untuk merebut cincinku. Jangan memfitnahku. Ternyata kamu yang mencurinya dariku. Hebat sekali. Sinsi, kamu berani memukulku sekarang. Apa kamu lupa bagaimana aku menjebakmu di toilet saat sekolah dulu? Sampai kamu berlutut memohon ampun? Hari ini, akan kubuat kamu mengingatnya dengan baik. Suksia Oro, aku bukan lagi kelinci yang bisa kau injak. Sentuh aku, kau menyesal seumur hidup. Kamu pikir kamu siapa? Suamiku adalah presidir grup Shengmin. Dengan pendapatan tahunan lebih dari 100 juta. Suamiku melindungi. Aku aman saja. Pukul dia. Hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Pernikahannya akan segera dimulai. Aku akan bersiap-siap. Sinsi, pukul dia untukku. Ruh, ada Bentley datang di depan Hotel Sihai. Seorang pria tampan turun dari mobil. Tapi itu bukan suamimu. Oke, jangan pukul lagi. Kalian, cepat ke pintu. Cek siapa. Usai nikah, bereskan dia. Cheng Hao, kamu di sini. Aku baru saja mau mencarimu. Bagaimana aku bisa sampai ke titik ini oleh saudaramu? Bukan karena aku sengaja menunggumu di sini. Kenapa? Takut aku kabur dari pernikahan. Kamu Sudah larut. Ayo pergi. suara apa itu?
masih di sini. Iya. Xiaoyu, kamu sudah di pintu. Sopir tanya kalian siap sekarang. Dasar nakal. Pandai sekali merayu. Cepat panggil penata rias. Pernikahan hari ini, selain orang tuamu yang tahu dan mendukung, jadi hanya aku yang seperti orang bodoh dibohongi. Aku akan segera ke sana. Zheng Hao, apakah dia tadi hampir ketahuan? Bagaimana dengan cincin itu? Selesaikan dulu pernikahannya. Baru kita bicarakan. Aku yang terlalu bodoh. Andai saja mau mengambil langkah ini. Di kiri bawah, lengkap. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah mempelai pria, Tuan Cheng Yu, untuk memberikan pidato. Sepintar aku, tidak hanya bisa menikah dengan keluarga kaya, tapi juga bisa mengandalkan kemegahan pernikahan ini untuk menjadi viral dan kaya. Mempelai pria Presiden Sheng Ming, donatur teratas Xiaoro. Terima kasih, keluarga dan sahabat, sudah meluangkan waktu menghadiri pernikahan kami. Saya dan Xiaoro bisa menikahi gadis sebaik dan secantik Xiaoro adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Terima kasih semuanya. Chen adalah hadiah pernikahanku untukmu. Nona Xiaoro, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Chen Yu dalam keadaan miskin maupun kaya? Saya bersedia. Tuan Chen Yu, bersediakah Anda mengambil Nona Xiaoro sebagai istri Anda dalam keadaan miskin maupun kaya? Ada yang tidak beres. Aku. Tunggu sebentar. Tuan, ada apa dengan kalian? Saya manajer hotel ini. Saya baru saja menerima laporan. Mengatakan kalian memukuli seseorang di sini tanpa alasan. Ada apa? Benar, tadi ada teman lama. Dia iri aku menikah dengan orang kaya. Dia merobek poster pernikahan kita dan juga merusak cincin nikahku. Aku tidak terima, jadi aku mendorongnya pelan beberapa kali. Siapa sangka itu dianggap memukul orang. Apa katamu? Cincinnya rusak? Cincinnya dirusak. Apa kamu tahu ini adalah Aku tidak sengaja. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja wanita jalan itu.
Pokoknya kamu yang kehilangan cincin. Kalau rusak, biarkan. Selesaikan dulu urusan sekarang saja. Pulanglah. Cuma cincin. Tak apa. Nanti kubelikan bayi yang baru lagi. Ternyata cincin pernikahan yang menjadi saksi cinta kita di matanya bukanlah apa. Keluar. Kamu tahu berapa harga cincin ini? Bisa membuatnya ganti rugi sampai tidak punya apa lagi. Hanya memberinya pelajaran kecil, apa perlu dibesar-besarkan? Lupakan saja. Biar orang saya mencatat laporan. Uang ini saja untuk ganti rugi wanita itu. Urusan selesai. Jadi menurutmu kau tipe yang buta benar salah? Rugi moral dan uang. Anak muda zaman sekarang, kalau ada masalah sedikit, langsung melapor. Bukankah ini jelas-jelas ini memeras uang? Sudah beres? Cepat pergi. Jangan tunda nikah anakku. Pemukulan cuma salah satu tujuanku datang. Tuan Cheng, jamuan pernikahan ini, biaya sewa tempat, biaya meja. Tolong Anda bayar tagihannya sekarang. Pernikahan belum digelar. Kenapa aku bayar dulu? Aturan ini sejak kapan ditetapkan? Hari ini, baru ditetapkan. Orangmu memukul tamuku, reputasimu di sini habis. Jadi bayar dulu, baru kami melayani sekarang. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Buka matamu. Lihat, ikuti aku mengucapkannya. Hotel Sengni dan aku adalah prestir grup Sengni. Apa kamu sudah tidak mau bekerja di sini lagi? Aku tidak akan lupa. Tapi Chen Yu, mulai sekarang, kamu tidak akan punya apa lagi. Tuan Chen, hotel taat aturan, bukan orang. Anda mengaku presiden grup Sengni. Aku. Tuan Chen, totalnya 3 juta. Anda bisa melunasinya sekarang, atau kami akan segera mengosongkan tempat ini. Selain itu, di sini adalah hotel mewah. Kami tidak menerima utang. Kau diam, Jusi. 你等着被开除吧。 Sayang, ada apa? Tak apa. Manajer ini rendahan. Tak kenal petinggi. Kalau begitu bayar saja dulu uangnya. Nanti pada waktunya, dia akan tahu. Cepat telepon. Jangan buang-buang waktuku. Halo, apakah ini Ban? Tolong, segera bukukan semua aset atas namaku. Baik, non-aksi. Chen Yu, tanpa uangku, aku ingin lihat bagaimana pernikahanmu akan berlanjut. Saldo kartu tidak mencukupi. Mr. Chen, saldo kartu kurang. Ganti kartu ya. Bagaimana mungkin? Kemarin aku masih punya 5 juta di kartu ini. Tuan Chen, mohon lebih cepat. Semua orang sudah tidak sabar. Bayar apa? Kartu ini kosong. Ganti saja. Banyak duit. Oh,
Benarkah? Tanpa aku. Aku ingin lihat apakah kamu bisa mengeluarkan 1 sen pun. Saldo kartu tidak mencukupi. 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 Kenapa kartu-kartuku kosong? Pasti mesin gesek kalian rusak lagi. Saya sudah menduga Anda akan berkata begitu. Mesin yang satunya ini sudah lama kami siapkan untuk Anda. Saldo kartu tidak mencukupi. Maaf, Pak. Kartu Anda saldo kurang. Aneh. Biasanya gesek jutaan muda. Kok hari ini tiba-tiba sekarang uang di aku semuanya hilang? Jangan-jangan. Sisi. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Pernikahan tuan muda keluarga Cheng. Beraninya kalian membuat masalah? Tentu saja. Tadi Anda bilang apa? CEO Grup Shengming. Kelihatannya tidak. Uang segini saja tidak bisa dibayar. Nona, jangan-jangan kamu ditipu? Xiaoru, kau ditipu. Biaya resepsi saja tidak bisa bayar. Pura-pura jadi orang kaya, memalukan. Jika kau menggunakan uangku untuk pamer, bersiaplah menanggung akibatnya. Ada apa ini? Biaya resepsinya kurang. Apa kau kabur tanpa membayar? Kembalikan atau tidak? Sekarang hanya bisa ceraikan istriku. Dengan 7 juta ini, aku tipu janda kaya. Tunggu sebentar. Aku mau menelepon. Maaf, ponselku berbunyi. Lupa senyap. Aku angkat dulu. Sudah terbayar. Halo. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Sayang, kenapa tidak angkat telepon? Manajer uang, hari ini adalah hari bahagia. Tapi saya benar-benar tidak bisa menghubungi bagian keuangan sekarang. Bisa longgarkan dulu, tunggu upacara selesai. Aku akan segera. Yang bermarga Cheng itu bukan. Bukannya tidak bisa, asalkan wanita yang kalian pukul itu mau memaafkan kalian dan mencabut laporannya. Biaya resepsi ini bisa dibayar setelah pernikahan selesai. Teman yang disebut kakakmu itu, cepat panggil pulang, minta maaf, dan ganti rugi uang. Dia ada di depan pintu. Jadi seperti ini. Kenapa kau masih bersembunyi di belakang seperti pengecut? Sialan, mengacaukan pernikahanku. Takut aku melihat wajahmu dan meminta pertanggungjawaban. Tuan Cheng, apakah ini sikapmu saat meminta bantuan? Tapi benar. Cepat lihat, itu. Mereka berdua mirip sekali. Bagaimana bisa sama persis? Seharusnya dia ada di TV sekarang.
Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Tak peduli kau bela siapa. Aku cuma pura-pura. Ini hariku. Tak mau ribut. Jadi, 2 juta di kartu ini, anggap saja sebagai ganti rugi biaya pengobatan dan kerugian waktu kerjaku. Bawa aku pergi. Tuan Cheng, ingatanmu lebih pendek dari ikan. Uang di kartumu sudah habis. Kamu lupa tidak bisa membayar tagihan hotel? Yang digesek adalah kartuku. Bahkan jika benar ada 3 juta di kartu itu, aku tidak peduli, menjijikan. Aku peringatkan kau, jangan tidak tahu diri. Kau tahu siapa aku? Jika menyinggungku, akhirmu tidak akan baik. Aku benar-benar ingin melihat apa akibatnya jika menyinggungmu. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang bahkan tidak bisa membayar resepsi pernikahan kepadaku? Keterlaluan. Sekarang akan kuberi kau pelajaran. Isi. Kenapa tidak bekerja? Bekerja? Mana lebih penting daripada datang ke pernikahanmu? Oh ya, aku ini istrimu yang secara pribadi diundang untuk datang. Sebenarnya, itu hanya kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Lik Xiaoru cuma akting. Dia Streamer. Minta aku perankan jamuan nikah senja. Aku hanya bantu meramaikan saja. Apa maksudmu mengatakan itu? Ini hanya kesalahpahaman. Percayalah padaku. Kesalahpahaman? Maksudmu, semua yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri ini palsu? Atau luka-luka di tubuhku ini palsu? Siapa yang menyuruhmu memukulnya? Aku yang memukulnya. Memangnya kenapa? Apa hubunganmu dengan wanita jalan ini? Kenapa kamu melindunginya? Kaceng Yibo mungkin mengecewakanmu. Hari ini dia tak memberi jawaban apapun padamu. Dasar wanita penggoda. Cheng, kau tindas istri? Xiaoru istri utamakan. Oh, benar juga. Lik Xiaoru, aku lupa memberitahumu. Akulah istri Cheng Yi. Dan kamu hanyalah orang yang benar-benar bodoh. Bagaimana ini mungkin? Suyan, katakan padaku, apa ini benar? Xiaoru, dia adalah. Tutup mulutmu. Sayang, aku berjanji padamu, apa yang terjadi tadi tidak akan pernah terjadi lagi.
Anggap saja tidak ada apa. Kita kembali seperti dulu, bagaimana? Kalian semua mati saja sana. Jika rencana kali ini lancar, kita pasti bisa berhasil. Dengan begitu, perusahaan bisa kembali normal. Xiaoro. Aku tanya dokter, bubur millet baik untuk lambung. Nanti masukkan termos, bawa ke kantor. Pagi panaskan lalu makan ya. Suamiku. Aku cuma bangun setengah jam pagi. Kamu tiap hari kerja lebih keras. Mulai sekarang, aku akan membuatkanmu sarapan setiap hari. Aku jamin akan menjaga lambungmu dengan baik. Nyonya, Presiden Seng sudah pergi ke kantor. Di luar. Ruyan, Ayo kita bercerai. Klik kiri bawah, tonton versi lengkap. Oh iya, Nah, kenapa kau mengutipku? Ku minta pulang. Kau malah datang ke sini. Kau ngapain sekarang sih? Aku begitu mencintaimu. Apa mungkin aku akan menceraikanmu? waktu kamu bersumpah dengan wanita lain tadi, kamu pasti tidak berkata seperti ini. Itu dia. Dia ada di dalam ruang siaran langsung. Terus-terusan memanggilku suami. Bilang suka dan cinta padaku. Aku hanya terbuai sesaat saja. Cheng Yu, menurutmu aku orang macam itu? Kau sungguh kira aku percaya omonganmu? Katamu aku tak punya niat begitu dari dulu. Kan ya? Apa dia menggodanya 2 kali? Maaf istriku. Aku salah sungguh. Janji tak akan kuulangi lagi. Mulai sekarang, aku pasti akan menjaga jarak denganmu. Kalau tidak, biarlah aku mati mengenaskan. Cheng Yu, lebih cepat. Kami adalah orang tua Cheng Yu. Menantu yang kami akui hanyalah Ling Xiaolu. Biar ku perjelas dari awal. Menganggapku tua, 36 tahun. Cheng Yu, aku berikan ini padamu. Ambillah ini untuk tahun-tahun kita bersama dan pergilah. Seperti anak gadis saja, tidak berbakti di rumah. Apa kamu tidak malu? Benar-benar memalukan. Ya, jadi kenapa kalau Kinsi menjadi istrinya? Kami kan masih punya anak laki-laki. Aku belum selesai bicara. Ayah, ibu, kalian harus membelahku. Xiaoru, tenang saja. Hari ini ada Ige di sini. Tidak akan ada yang berani mengganggumu. Kinsi, menantu sepertimu, dari awal sampai akhir tidak pernah kuakui. Sepertinya aku harus mengingatkanmu. Begitu terburu-buru mengakui menantu barunya. Kalian ini ingin sekali menjebloskan Cheng Yu ke penjara. Apa maksudmu? Momen itu, dalam ikatan pernikahan, kamu sekarang menikahi Ling Xiaolu, ini adalah bigami. Menurut pasal 288, kejahatan bigami dapat dihukum minimal 2 tahun penjara. Apa?
Jangan mengancamku di sini. Bukankah tadi kamu baru saja sesumbar mau bercerai dengan Xiao Yuku? Lihat! Ceraikan sekarang juga. Sudah menikah 3 tahun? Ayam betina yang bahkan tidak bisa bertelur? Keluarga Cheng kami tidak sanggup memeliharanya. Kalau seperti Xiao kita, di dalam perutnya sekarang ada anaknya Xiao Yu. Kamu bilang dia hamil? Benar. Sudah 3 bulan dan dokter bilang bayinya laki-laki. Aduh, Tuhan melihat keluarga Cheng punya penerus. Apapun, kau tak boleh. Jadi ini yang kamu katakan padaku? Bersumpah untuk melepaskannya. Ayo, kukira kamu sehebat apa? Kingsi, ternyata kamu mandul. Di keluarga ningrat begini, mandul sudah tamat itu. Xiao Ru kami melahirkan, naikkan status keluarga elit kami. Ini adalah miliknya. Benar sekali. Xiao Ru kita, muda dan cantik, juga seorang bintang, bisa membantu Xiao Yu membangun koneksi. Dia benar-benar istri yang suportif. Sedangkan kamu, selama ini hanya menumpang hidup padaku. Cheng Yu, tadi mau cerai Cheng Yu? Cerai. Aku setuju mewakili Cheng Yu. Tapi, kamu harus pergi tanpa membawa apapun. Semua aset perusahaan, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Pergi tanpa membawa apapun. Enak saja maumu. Kamu pikir bisa mengandalkanku? Lalu dia berhasil. Apa maksudmu? Kinsi, jangan mengadu domba di sini. Anakku adalah prestir grup Shengmi. Tentu saja dia punya banyak uang. Apa ayahmu seperti ini? Bos sebuah grup perusahaan? Dia yang begitu hebat. Selalu kamu kendalikan. Manajer Wang, Anda adalah karyawan lama di grup Shengmin. Beritahu mereka, siapa bos grup Shengmin? Pendiri dan direktur utama grup Shengmin selalu adalah Nyonya Kinsi. Kenapa? Grup Shengmin itu didirikan oleh anakku sendiri. Sedangkan kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu cara berbelanja dan memasak di rumah. Demi kalian, untuk menjaga harga diri Cheng Yu, aku tidak pernah menyebutkan karirku di depan orang lain. Aku menyerahkan perusahaan ini untuk diurus Cheng Yu, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, mengatakan bahwa dialah presiden grup Cheng Yu, dan aku adalah istrinya. Gadis-gadis muda itu bukan hanya tidak menghargainya, malah merasa aku tidak pantas untuknya. Kami adalah orang tua Cheng Yu. Menantu yang kami akui hanyalah Lim Xiaoru. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Dasar jalan, apa yang kamu gunakan untuk mengancamnya? Untuk mengambil perusahaan? Sudah, jangan ikut semua. Tolong. Cheng Yu, jujurlah pada ayah. Apakah dia memaksamu? Apakah dia memaksamu untuk mentransfer sahamku ke namanya? Iya kan? Iya kan? Tidakkah kamu akan menjelaskannya pada semua orang?
Grup Shengming dari awal memang milik Yinsi. Ngomong kosong. Kau ketakutan panggil aku? Sekarang ngomong apa sih? Aku tidak gila, Bu. Grup Shengming, baik pemegang kekuasaan maupun pendirinya, dari awal hingga akhir hanyalah Qinsi seorang. Saat dia berhasil membangun usahanya, kami berdua belum menikah. Jadi, semua aset keluarga adalah miliknya. Presiden grup Shengming? Jadi, Chengyu ini pada dasarnya tidak punya apa. Chengyu, aku akan ada. Tapi kalau kamu mengusirku, kamu akan jadi orang miskin. Aku tidak mau. Bicara soal anak. Aku khawatir anak ini didapat secara diam-diam. Di kiri bawah, tonton lengkap. Nyonya Xi, berdasarkan laporan, vitalitas sperma Tuan Cheng sangat rendah, termasuk Asthenospermia parah. Kemungkinan untuk hamil secara alami hampir nol. Dr. Zhou, tolong jangan beritahu suamiku tentang masalah ini dulu. Dia orang yang sangat menjaga gengsi. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan tahan. Tapi urusan suami istri. Aku tahu, tapi aku akan memberitahunya pelan-pelan. Jangan beritahu dia dulu, kumohon. Apa? Yang di perutmu itu memang benar keturunan keluarga Cheng. Biar ku beritahu. Untuk apa uang ini? Aku akan bertindak. Benar. Xiao Wu benar. Kamu seorang wanita. Untuk apa butuh uang sebanyak ini? Jika kamu bersedia memberikan uang ini untuk anak ini, kalau begitu aku setuju membiarkan Xiao Yu menikah denganmu. Benar. Seorang janda. Siapa yang masih berani mau denganmu? Makin. Bulan lalu tanya rencana kabur Cheng. Telepon lagi? Saya ingin bertanya lagi tentang kemungkinan Cheng Yu untuk menghamili secara alami. Pasien Asthenospermia berat. Peluang hamil alami hampir nol. Bahkan jika melakukan bayi tabung, tingkat keberhasilannya kurang dari 10. Lixia Oro. Kamu masih mau aku dipermalukan di depan umum? Membuatku kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Kamu tak mau. Itu salahmu. Apa kaitannya dengan anakku? Aku tidak bisa hamil. Aku tidak pergi mencari benih lain. Bagaimana aku bisa punya anak diam-diam? Aku menikah lagi. Tapi kamu di belakangku pergi kemana-mana mencari benih. Dan sekarang aku masih harus memberikannya pada... Ya Tuhan, kulihat. Demi nikah konglomerat, artis wanita nekat saja. Selebriti, cuma selebgram cari sensasi. Memalukan. Pria benalu dipotong. Selain itu, yang terpenting adalah selingkuhannya itu juga menyelingkuhinya. Gambar di televisi juga sudah terhubung. Lixia Oro, kamu lihat. Inilah pria yang susah payah ingin kamu jerat.
Kamu pikir pria mudah ditipu, menjual tubuhmu demi sumber daya. Tapi yang tidak kamu sangka adalah moral bejat seperti ini. Ya, makanya aku bilang aku buta. Aku pikir selama ini aku mengandalkan diriku sendiri. Bertemu pria seperti ini ternyata hanya kesialan besar. Salahku sendiri. Aku lihat sekarang. Jangan bantu aku. Jangan putuskan koneksiku. Ya. Kamu memang mengandalkan dirimu sendiri. Tapi niatmu tidak baik. Mengambil jalan pintas dengan segala cara. Sepertinya kamu belum tahu. Cheng Yu tidak hanya menipumu di perusahaan. Bahkan rumah dan mobil yang dia belikan untukmu atas namaku. Bahkan cincin yang kamu pakai sekarang juga milikku. Melalui siaran langsung ini, aku ingin membuat klarifikasi. Kenapa kamu melakukan ini? Ukur aset ini. Kamu sudah baca semua namanya jelas? Semua barang pembelian padaku, entah milikku sendiri atau harta bersama sebelum nikah, tetap bukan milikmu. Dengan alasan apa kau minta kembali? Cheng Yu memberikannya sukarela. Jadi milikku. Dia mencuri barangmu. Kalau ganti rugi, dia bayar. Direktur Kin, ini dokumen yang Anda minta saya cetak. Aku tidak setuju. Atas dasar apa aku harus pergi tanpa membawa apa? Aku mau setidaknya setengah dari hartamu. Muzei, jangan harap kamu bisa pergi tanpa membawa apa. Sudah saatnya begini. Kamu masih memikirkannya. Yang paling harus kamu khawatirkan sekarang adalah kapan kamu akan dipenjara dan berapa lama. Masuk penjara? Iya, kamu bukan cuma ambil barangku buat orang, kamu juga pakai aset perusahaan. Menyawer besar Li Xiaoro, beli properti. Itu penggelapan aset perusahaan. Belum cerai, nikah lagi, bigami. Kita suami istri, tapi kau kini menggugatku. Perusahaan ini kita berdua. Aku ambil sedikit uang. Kok disebut mencuri? Keterlaluan? Sengning perusahaan publik. 70 saham milikku, sisanya di institusi dan retail. Kamu menggelapkan uang perusahaan. Itu adalah pencurian dan penguasaan secara pribadi. Cheng Yu, semua rekening bank dan properti atas nama Anda telah dibekukan sesuai hukum. Diduga terkait dengan jumlah 4446. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Wanita memang yang paling kejam. Sekarang dia benar-benar berpura-pura. Tidak memberi kita jalan keluar sama sekali. Aku tak lapor polisi. Minta eksekusi paksa. Kenapa? Tangkap dia untukku. Gila, tusuk orang, cepat polisi. Pria gigolo curi uang. Mau bunuh? Tangkap. Lebih parah, sudah dilaporkan biaya mendung. Pengganti dipotong, satpam kena. Ini kipas juga dihancurkan. Lu Sempi, ini semua lelucon.
Kamu merasa rugi aku mengambil barangmu. Kalau bilangnya rugi uang, janji, toh kamu sudah tidak punya apa lagi. Ganti rugi aku lebih banyak. Dengan begitu aku akan. Sayang-sayangku, lihat tidak? Kita sebagai wanita harus selalu sadar. Sama sekali tidak boleh bucin. Dengar tidak, suamiku. Aku sendiri adalah orang kaya raya. Tuan King, kau kira begini merobohkanku? Aku meremehkanmu. MCN tempatku baru dibeli bos misterius pagi ini. Trafikku kencang. Jadi tanpa pria pun aku bisa raup ratusan juta. Bahkan miliaran setahun. Senang sekali. Jadi kamu tak cari tahu siapa pembeli sebenarnya perusahaanmu itu? Ya Tuhan, sudah dibilang bos besar misterius. Aku akan tahu saat kembali ke perusahaan. Segera pecat seseorang bernama Li Xiaoro untukku. Pak King, ternyata Anda King. Hanya karena aku kawan perusahaan. Apa kamu bisa memecatku sembarangan? Well, Bang. Kamu nonton videoku? Meledak. Hampir 10 juta penonton. Sekarang aku jadi seleb internet teratas banget. Kalau begitu, apakah perusahaan akan memberikan semua trafis dan sumber daya penggemar terbaik kepadaku? Mimpi saja. Kamulah yang berutang padaku.